Perkenalkan, nama saya Kevin Inal Arianto dengan NIM 1311708 dari program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian yang saya rangkai di aplikasi Proteus, yaitu sebagai landasan mata kuliah Sistem Mikroprosesor kelas RB. Oke. Simulasi yang saya rangkai pada kali ini adalah running lab, yaitu akan ditampilkan sebuah kalimat dari LCD. Kemudian running lab ini adalah lampu berjalan yang dibangun menggunakan led yang disusun sedemikian rupa sehingga pada saat dihidupkan seperti berjalan. Kemudian pada simulasi rangkaian ini juga tampilan kalimat pada simulasi ini akan muncul pada LCD, yaitu pada kolom atas kalimat sismik dan pada kolom bawah B-6. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan pada simulasi rangkaian ini adalah yang pertama 8 buah lampu LED kuning, kemudian resistor dengan muatan 110 ohm, kemudian timer tipe 3005P1 101 dengan pot 100 ohm. Kemudian mikrokontroler yang saya gunakan adalah ATmega 8535, kemudian 2 buah ground, 1 sumber VCC yang terhubung pada kaki 32 dan kaki 30, kemudian LCD yang dimana akan menampilkan sebuah kalimat sismik dan B6 tipe LM0320L. Kemudian pas button yang saya gunakan berjumlah 2, pas button 1 dan pas button 2 yang akan terhubung pada ground. Untuk simulasi rangkaian ini saya menggunakan 2 input dan 2 output yang akan ditampilkan. Oke, kemudian untuk program source code-nya sendiri itu saya menggunakan programnya yang akan saya tampilkan. Untuk include Mega 8535 ini untuk mengindikasikan bahwa mikrokontroler yang saya gunakan ATmega 8535. Kemudian fungsi delay ini adalah untuk secara pergantian waktunya. Jadi kalau lampunya pertama nyala itu waktunya berapa, lampu kedua nyalanya berapa. Kemudian untuk include LCD-nya ini fungsinya untuk menampilkan output pada kalimat ke LCD yang nantinya akan menampilkan kalimat sismik dan B-6. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa simulasi rangkaian ini menggunakan 2 input dan 2 output, di mana masing-masing inputnya ini ada 2 dan outputnya ada 2. Inputnya itu ada di port C dan port D. Kemudian untuk outputnya sendiri itu ada di port A dan di port B. Nah, kemudian untuk timer counter-nya saya menggunakan 3 timer counter, yaitu timer counter 0, timer counter 1, dan timer counter 2. Untuk timer counter 0-nya sendiri itu saya men-setting timernya 0-nya itu stop. Kemudian mode normalnya itu stop sama dengan 0xFF. Artinya ketika waktunya 256 maka dia akan kembali lagi waktunya. Jadi akan secara bergantian ataupun selang-seling. Untuk timer counter satunya itu saya set 00. Timer counter 2-nya juga sama, itu mode normalnya 256 sama dengan timer counter 0. Kemudian untuk interrupt sendiri saya meng-off-kannya, interrupt 0, 1, 2. Kenapa? Untuk sesuai dengan delay yang saya pasang tadi. MCWCR-nya itu 0, MCWCSR-nya 0, dan TIMSK-nya untuk timer counter interrupt eksternalnya itu 00 juga. Kemudian
Untuk fungsi daripada output penampilan pada LCD yang tadi saya jelaskan bahwa seismic dan juga B6. Nah, fungsi dari masing-masingnya ini juga berbeda-beda, yaitu program ini menunjukkan program yang ini itu menunjukkan spesifikasi output yaitu pada fungsi LCD clear. Nah, fungsinya ini LCD clear ini untuk membersihkan LCD. Kemudian fungsi daripada yang kedua LCD gotoksi 00 ini untuk menentukan posisi dari huruf dan rangkaian yang ditampilkan. Nah, untuk LCD puts ini adalah tampilan yang pertama itu penampilan pada seismic atau sistem mikroprosesor. Nanti akan tampil seperti ini pada layar LCD. Selanjutnya pada program kedua itu LCD Gotox 0,1. Nah, ini fungsi untuk memberikan baris baru, yaitu baris kedua. Kemudian LCD putsnya ini akan menampilkan pada baris kedua itu B-6. Selanjutnya dibuat fungsi delay MS100. Nah, di sini digunakan untuk delay agar LED saat dijalankan tidak kedap-kedip terlalu cepat. Maka dari itu dipasang sebuah delaynya yaitu 100 mikrosekon, artinya 1/10 detik, sehingga output yang dihasilkan pada program yang disetting akan muncul pada LCD nantinya, yaitu seismic dan B6. Kemudian pada source code yang fungsi ini, nah if pin titik 0 sama dengan 0 ini untuk menjalankan fungsi pas button 1 agar lampu nyala. Nah, fungsinya akan disinkronkan dengan fungsi shortcut yang ini. Nah, fungsi shortcut ini untuk menjalankan lampu LED secara bergantian, di mana saya membuat simulasi ini secara bertahap, di mana port B0 ini, port B01 akan menunjukkan LED pertama yang hidup, lalu kemudian ketika ingin menyalakan lampu berikutnya, fungsi program yaitu pada port B.0 ini artinya LED harus mati, dan selanjutnya yang dimana source code port B1.1 yang ini, pada fungsi ini LED akan menyala. Begitu juga sebelumnya ketika port B.01, artinya menyala, maka port .10 ini lampu LED tidak akan menyala. Lalu begitu seterusnya yang terlihat pada shortcut program hingga port B.7 sampai 0. Nah, kemudian yang merupakan LED ke-8 nantinya, atau jumlah total LED, ya tadi kan LED-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dibuat sampai port B.7 juga, maka program akan kembali lagi ke port B.0 sama dengan 1 atau kembali ke fungsi awal sama kayak tadi. Jadi pada mode normal 0xFF yang tadi, ketika sudah mencapai titik top max-nya itu 25 waktunya, maka akan kembali lagi ke fungsi awalnya. Jadi pada pas button pertama ini artinya menyala secara bergantian, lampunya menyala secara bergantian ketika ditekan pas button 1. Hal ini diakibatkan karena source code program yang dibuat dan dijalankan dengan menggunakan besarnya delaynya itu 20 mikrosekon. Artinya LED akan menyala secara bergantian dengan selang waktu 20 mikrosekon atau 1/20 detik. Nah, kemudian fungsi ini if pin .1 sama dengan 0 ini untuk menjalankan fungsi pas button 2 agar lampu menyala ketika pas button 2 itu tekan atau dipencet. Nah, untuk source code program yang ini yang sinkron dengan pas button ketika pas button kedua ini ditekan, lampunya akan menyala secara selang-seling. Nah, pada source code program ini lampu LED akan menyala secara selang-seling. Di sini akan terlihat jelas bahwa source code program jeda waktu yang cukup lama, yaitu 200 ms. Hal itu juga sama seperti shortcut program pada saat pas button 1 ditekan. Tapi bedanya pada shortcut program ini lampu LED akan menyala secara acak
dimana pada shortcut program fungsi port B.0 sama dengan 1 ini, kemudian port B.2 sama dengan 1 sampai port B.6 sama dengan 1 itu merupakan susunannya dari lampu LED. Jadi port B.0 ini LED 1, port B.2 ini LED 3, ini 5, ini ke 7. Lalu pada shortcut program pada B.1 ini, nah yang ini itu LED 2, ini ke 4, LED 4, LED 6 sampai ini LED 8 juga. Nah, keadaan 1 ini fungsinya ini dimana keadaan lampunya nyala, sedangkan 0 ini keadaan lampunya mati. Dan dari sinilah bisa diketahui bahwa lampu LED ganjil akan menyala terlebih dahulu lalu kemudian mati, dan lampu LED genap akan hidup dan kemudian mati, dan lampu LED genap akan hidup dan kemudian mati, dan seterusnya secara berulang dengan fungsi delaynya itu 200 ms, yaitu 1/200. Artinya waktu lampu menyala secara selang-seling yaitu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, langsung saja setelah saya jelaskan programnya, kemudian akan tampil di Proteus sesuai dengan apa yang diprogramkan, yaitu Sysmic dan B6, kemudian lampunya nyala secara bergantian dan selang-seling. Untuk analisis pertama kita akan lihat apakah outputnya akan menampilkan Sysmic dan B6 pada fungsinya. Pertama kita masukkan dulu program yang sudah kita buat di GTFR. Harus untuk ke sistem user data exit proses apa. Oke, kita jalankan. Nah, sesuai ya, pada baris pertama akan keluar Sysmic B6, Sysmic dan B6. Nah, kemudian untuk fungsi lampunya, karena di sini pas button 1 dan pas button 2 belum ditekan, maka lampunya secara otomatis akan menyala secara selang-seling dan bergantian. Kemudian untuk program pas button 1 ketika ditekan, maka lampunya akan menyala secara bergantian dari fungsi program ini. Nah, kita akan analisis apakah sama. Nah, pas button 1 ketika ditekan, nah lampunya akan nyala secara bergantian. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa waktu yang dibutuhkan untuk lampu menyala secara bergantian itu sekitar 20 ms dari LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7 sampai LED 8. Nah, ketika lampu LED 1 nyala, maka lampu LED 2 akan mati dan seterusnya. Bisa kita lihat pas button 1 ditekan, dia akan memprogram kalimat yang akan tampil di LCD itu tetap Sysmic B6. Nah, ketika pas button 1 tekan, maka 1, 2, 3 akan nyala lampu LED-nya. Seperti ini tampilan pada shortcut program pertamanya. Ketika pas buttonnya satunya ditekan, maka lampu LED akan menyala secara bergantian. Lampu LED 1, lampu LED 2, lampu LED 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian ketika pas button 2 ditekan, lampu LED-nya akan menyala secara selang-seling, dimana lampu LED 1, 3, 5, 7 nyala, maka lampu LED yang mati lampu 2, 4, 6, dan 8. Fungsi 1 ini adalah menunjukkan bahwa lampu ini nyala dan akan nyala secara bergantian sekitar 200 ms atau 1/200 detik.
biasanya akan kedip dulu. Nah, kita lihat bahwa lampu LED-nya menyala secara selang-seling. Nah, ketika lampu LED 1 nyala, lampu 3 nyala. Kita bisa lihat, kita pause dulu. Nah, sini lampu LED 2 nyala, lampu 4 nyala, 6 dan 8, sedangkan 1, 3, 5 dan 7 itu mati sesuai dengan fungsi source programnya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, ketika fungsi LED 1 nyala, LED 3 nyala, LED 5 nyala, dan LED 7 nyala, sedangkan yang lainnya 2, 4, 6 dan lampu LED 8 itu mati secara otomatis karena fungsinya tadi sesuai dengan program yang sudah dijalankan. Sekian penjelasan dan analisis simulasi rangkaian dari tugas sistem mikroprosesor kelas RB. Saya Kevin Ida Arianto, mahasiswa Teknik Elektro, Institut Teknologi Sumatera, mengucapkan terima kasih.